nanti gimana kalau mama udah nggak ada? Papa ngapain aja? Aku kangen mama seperti dulu. Sayang banget sama Caca, penuh perhatian. Selalu nyiapin keperluan sekolah Caca tiap hari. Yang namanya Caca mau bobo. Caca kangen mama seperti dulu. Ma, kamu kenapa? Ini. Kamu minum ya. Kamu kenapa sih? Aku mimpi gigi aku copot. Kayaknya ini udah mulai deh. Pertanda-pertanda udah mulai jelas. Ya Allah, Ma. Aku sakit. Ada burung gagak. Cincin pernikahan kita patah. Dan sekarang gigi aku copot. Itu udah bukan kurang tanda apa lagi namanya. Ma, udahlah, Ma. Kamu tiap hari mikirin soal begini terus. Gimana penyakit kamu mau sembuh? Aku tuh udah nanya sama Umi. Dia bilang, kematian dalam Islam itu tanda-tandanya nggak seperti apa yang kamu sebutin. Udahlah, kamu tenang aja. Kamu tuh mesti semangat. Kasian dong Caca. Tiap hari ngeliat kamu kayak begini terus. Ya? Aku takut. Aku buat sarapan dulu. Astagfirullahaladzim. Kok air-air ini nasinya suka basi ya? Padahal nyambung listriknya. Kenapa, Pak? Nasinya basi sayang. Yaudah nanti kita beli makanan di warung aja ya. Sambil nganter kamu sekolah. Iya, Pak. Nasinya basi. Enggak kok, nggak apa-apa. Aku cuma lupa nyolokin ke listrik. Kamu jangan bohong sama aku. Jelas-jelas aku lihat dari semalam Magicomnya nyala terus. Jangan-jangan itu tandanya. Caca, kamu tunggu di luar duluan ya. Ya, Pak. Jangan-jangan ini pertanda lagi, Pak. Mah, bisa aja nasinya basi karena emang kebetulan, nggak ada hubungan sama apa-apa. Iya, emang kamu nggak tahu apa ada mitos kalau nasi bisa basi berhari-hari itu artinya kesialan dan bisa jadi juga kematian. Bisa jadi karena Magicomnya udah lama, udah harus diganti, udah mau rusak. Kamu emang nggak pernah dengerin omongan aku. Mama kenapa sih, Pak? Kok Mama lihat pisau gitu aja takut? Gak apa-apa kok sayang. Yaudah, sekarang kamu siap-siap ya. Papa antar kamu sekolah. Ya?
kok malah mainan api? Ntar kalau kebakaran terus mama meninggal gimana? Enggak mah. Mah, Mah, kamu nggak bosen ya? Marah-marah terus tiap hari? Kamu jangan sentimen sama aku. Justru kamu harusnya marahin dia. Dia tuh yang main api. Ntar kalau rumahnya kebakaran gimana? Aku cuma nyalain lilin, Pak. Karena hari ini hari ulang tahun aku. Astagfirullahaladzim. Sayang, maafin Papa ya. Selamat ulang tahun ya sayang. Pak, Mama kenapa sih ngomongnya meninggal terus? Emang kenapa? Sayang, Mama kamu tuh lagi sedih. Soalnya kan Mama lagi sakit. Emang Mama sakit apa sih, Pak? Gimana ya jelasin sama kamu? Tapi yang jelas, Mama kamu pasti akan sembuh kok. Kamu bantuin doa aja. Kamu tuh udah lupa semua-muanya. Kamu lupa gimana sayang sama suami kamu, sama anak kamu sendiri. Karena selama ini kamu terlalu sibuk sama ketakutan kamu akan kematian. Sampai semua hal di rumah ini kamu hubung-hubungin ke situ. Kalau kamu udah gak yakin sama kesembuhan kamu sendiri, ngapain sih kamu cuci darah? Ngapain kamu ke rumah sakit? Jadi menurut kamu aku harus berhenti cuci darah? Aku gak usah ke rumah sakit lagi. Iya. Kalau emang kamu gak yakin sama kesembuhan kamu sendiri. Ma, Kenapa Pak? Mama buru-buru nih. tadinya aku minta tolong sama kamu ke sekolahnya Caca. Ada pertemuan orang tua murid. Aduh, nggak bisa. Nanti kerjaan numpuk. Ntar aku dikira nggak berguna. Emang kamu mau kemana? Aku sih harusnya ada ketemu sama orang, tapi ya udahlah, aku batalin nggak apa-apa. Iyalah gitu aja. Kalau nggak ditunda dulu ya. Aku duluan ya. Ma, kamu kenapa? Udah nggak tahu nih, kepala aku pusing. Ya ampun, Ma, aku lupa ingetin kamu kalau hari ini kamu harus cuci darah. Kamu juga sih terlalu sibuk sama kerjaan kamu. Jadi kita nggak sempet ngobrol deh. Ma, ya ampun. Mama. Maafin Papa ya, Ma. Papa lupa ngingetin kamu. Kamu harus kuat ya, Ma. Ya ampun. Ya Allah, tolonglah istri saya ya Allah. Saya nggak akan maafin diri saya sendiri kalau sampai ada apa-apa terjadi sama Winda. Dokter, gimana keadaan istri saya? Saya nggak mau kehilangan istri saya, Dok. Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi apa, Dok? Tapi apa? Ya, Ada seseorang yang ingin mendonorkan ginjalnya untuk Bu Winda. syukurlah. Suruh dia temu saya segera. Baik, Dok. Gimana, Dok? Ini mukjizat Pak Lukman. Seharusnya persentase hidup istri Anda tinggal 20% karena kelalaian Pak Lukman. Saya permisi. Terima kasih ya, Dok. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas semua mukjizat-Mu ya Allah.
Engkau telah memberikan orang baik yang menolong keluarga kamu. Ma, kamu itu harusnya bersyukur. Ada orang baik yang mau donor ginjal sama kamu dan bisa cocok sama kamu. Iya, Pak. Mama ngerasa orang itu tuh kayak malaikat, baik banget. Mana semua biaya operasinya juga ditanggung sama dia. Iya, orang itu dia nazar karena dulu istrinya pernah juga sakit seperti kamu dan ada orang lain yang menolongnya. Makanya dia mau membalas dengan memberikan donor buat kamu dan alhamdulillah bisa cocok. Oh, alhamdulillah ya Pak, cocok. Tapi kenapa dia nggak donorin ginjalnya buat istrinya aja? Aku udah nanya sama dia, katanya golongan darahnya nggak cocok. Jadi Mama gak takut lagi kan? Gak bakal marah-marah lagi sama Caca sama Papa? Enggak dong sayang, maafin Mama ya. Mama sekarang harus lebih mendekatkan diri lagi ke Allah. Karena Allah sudah memberikan Mama kesempatan hidup kedua kali. Alhamdulillah Mama bisa menemukan kenyamanan lagi kayak dulu di sini. Makanya Ma, ini semua harus disyukuri. Insya Allah Pak. Jadi Mama bisa bikinin nasi goreng lagi dong setiap Caca mau ke sekolah. Yuk. Ya udah, kalau Cacanya emang suka nasi goreng, nanti aku bikinin aja nasi goreng tiap hari buat dia. Iya dong Ma. Ya Allah, ya Allah. Kenapa sih Ma? Ada suara burung gagak lagi, Pak. Udahlah, kamu gak usah aneh-aneh lagi. Apaan sih? Orang aku emang beneran takut kok. Usir nggak? Mah, udah deh, jangan cari masalah lagi. Kamu udah lupa ya? Kita pernah ngeluarin uang gara-gara ngusir burung itu dari rumah orang. Ya tapi kan aku emang beneran takut. Aku nggak suka sama suara burung itu. Beneran, Pak. Usir. Mah, kalau emang itu suara burung tanda kematian kamu, sekarang kamu lihat, kamu dapat donor, terus kamu udah sembuh kan? Ya udah, kalau emang kamu nggak mau ngusir, aku aja yang ngusir. Ya udah, kamu tunggu sini. Pak Lukman, percuma mau ngusir burung itu. Dia nggak bakalan pergi. Yang ada semakin diusir malah semakin nyaring bunyinya. Emangnya kenapa sih Pak? Burung itu sebenarnya cuma mau ngasih tanda bakalan mau ada yang meninggal di sekitar sini. Pak, itu semua cuma mitos. Tahayul. Bilangnya nggak percaya. Ntar kalau kejadian gitu rasa lu. Aku nyerah, iya aku nyerah. Kalau emang bener ini kematian aku terima kematian aku. Akan aku hadapin kematian aku. Mah? Mama baru mandi, Pak. Itu buat apa, Mah? Nih. Udah jual aja. Nanti hasilnya kamu kasih ke fakir miskin, lansia, anak yatim piatu. Pokoknya orang-orang yang gak mampu deh. Kamu serius? Iya. Aku ngerasa banget kalau kita selama ini kurang sedekah ya sama orang-orang.
Itu ada tabungan di situ. Uangnya nggak banyak sih, Pak. Tapi ya lumayan lah buat disedekahin. Ini semua uangnya juga mau kamu sedekahin.